Ya, di tangan saya ini ada buku Grimm's Fairy Tales. Ini terbitan sebelum Perang Dunia Kedua. Karya dari Jacob dan William Grimm. Mereka adalah penulis cerita untuk anak-anak yang sangat terkenal. Di samping mungkin Anda lebih kenal Hans Christian Andersen ya. Tapi Jacob dan William Grimm ini bisa dikatakan adalah pengarang cerita anak-anak yang terkenal. Ini bukunya dilengkapi juga dengan foto ilustrasi berwarna seperti ini. Di zaman sebelum ada teknologi seperti sekarang, sebelum ada YouTube dan lain sebagainya, membaca buku begini itu sangat bermanfaat. Karena apa? Karena ternyata bisa menimbulkan fantasi, bisa menimbulkan imajinasi. Ya, fantasi dan imajinasi itu diperlukan asal tidak kebablasan saja. Ya. Musik pun sebetulnya begitu. Kekuatan dari kenapa William dan Jacob Grimm itu ceritanya beken karena kalimat-kalimatnya bisa membangkitkan orang terutama pada waktu itu untuk berfantasi dan berimajinasi. Sebetulnya musik pun begitu. Hanya saja persoalannya kalau model buku begini itu kan menggunakan words ya, menggunakan kata-kata. Kata-kata itu adalah bahasa verbal. Bahasa verbal cepat masuk ke dalam benak kita untuk kita segera bisa berasosiasi, bisa berfantasi dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kalau musik, catatannya itu kan disajikan dalam bahasa simbolik berupa notasi, bahasa simbolik. Ini persoalannya. Jadi sebetulnya bagi guru musik tidak cukup kayak misalnya seperti ini. Ini dari suitanya Edward Grieg. Tidak cukup anaknya atau siswanya diberitahu ini loh fortissimo, ini kamu mainnya keras. Kemudian di sini ada andante doloroso, pelan tapi penuh dengan air mata. Seperti kasus ceritanya Grimm ini, anak perlu diajarin fantasi dan imajinasi. Ya. Kayak misalnya andante doloroso, pelan sambil meneteskan air mata. Anak itu perlu dibina tuh pikirannya. Dia harus membayangkan apa supaya dia bisa memainkan frase ini dengan pelan dan penuh air mata. Itu persoalan bagi guru musik dan itu memang tidak mudah. Persoalannya adalah karena kalau dibandingkan dengan cerita anak-anak, ini disajikan dalam words, dalam kata-kata, yang adalah bahasa verbal, kalau dalam musik adalah bahasa simbolik. Lalu bagaimana Anda menjembatani ini? Anda perlu banyak mempelajari literature, kemudian Anda perlu banyak menggali dan ini dan lain itu. Ya, persoalannya, guru musik itu kan zaman sekarang, hidupnya sulit ya. Kalau masih dibebani lagi dengan Anda harus menggali ini itu ya bagaimana? Di satu sisi saya harus mengatakan supaya Anda semua senang dan gembira. Saya mengatakan jangan khawatir. Ya, ini apa? Ilmu kelihatan kok. Kalau ada kemauan pasti bisa. Jangan putus asa. Bapak kok senangnya pesimis. Satu sisi. Tapi di sisi lain di kedalaman hati sanubari saya harus mengatakan jadi guru musik semakin berat.